Semakin mencintai Alkitab. Kitab suci yang dikutip Yesus itu sifatnya selektif, bukan keseluruhan. Kitab suci apa yang dibaca oleh Yesus? Kitab apa yang tidak sempat dibaca atau dikutip? Yesus mengutip bagian-bagian tertentu dari kitab-kitab tertentu pada saat-saat tertentu. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Sebelum Injil ditulis, sebelum gereja memiliki kanon resmi, sebelum Alkitab menjadi satu buku yang kita kenal saat ini, pertanyaan sederhana tetapi sangat mendasar. Kitab suci apa saja yang dibaca oleh Yesus? Dan kitab apa yang tidak sempat Yesus baca atau kutip? Pertanyaan ini bukan untuk mengurangi iman, melainkan untuk memperdalam cara kita mencintai Alkitab. Bagian pertama, Yesus hidup dalam tradisi kitab suci Yahudi. Yesus lahir, hidup, dan bertumbuh di dalam tradisi religius Yahudi pada zamannya. Kitab suci yang membentuk suasana pada waktu itu bukanlah Alkitab yang kita pegang dan kenal hari ini, melainkan kumpulan tulisan yang dikenal sebagai Taurat atau Torah, kitab para nabi atau Neviim, dan Mazmur, serta tulisan-tulisan lain atau Ketuvim. Injil Lukas mencatat bahwa Yesus membaca kitab suci di sinagoga, menghafalnya, dan menafsirkannya dalam konteks hidup umat zaman itu. Artinya, Yesus bukan pembaca asing terhadap kitab suci. Yesus hidup di dalamnya. Bagian 2. Kitab suci yang dikutip Yesus. Dari kitab-kitab suci yang disebutkan di atas, Injil juga menunjukkan salah satu hal penting,
Yesus tidak pernah mengutip seluruh kitab suci. Ia mengutip ayat-ayat tertentu dari kitab-kitab tertentu dalam situasi tertentu. Contohnya dari kitab Taurat, Yesus mengutip, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Diambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5. "Kasihilah sesamamu manusia." Imamat bab 19 ayat 18. Dari kitab Nabi-Nabi, "Roh Tuhan ada padaku." Yesaya bab 61 ayat 1-2. Kemudian juga ada gambaran atau rumusan sebagai anak manusia diambil dari Daniel bab 7. Juga dari Mazmur, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu ungkapan yang dikutip dari Mazmur bab 22 ayat 1. Tuhan berkata kepada Tuanku, itu Mazmur 110 ayat 1. Yang menarik, Yesus tidak mengutip semua ayat dari kitab-kitab ini. Yesus memilih ayat-ayat yang berbicara tentang kasih, keadilan, penderitaan, dan kerajaan Allah. Bagian 3, kutip, menyangkut mengutip tadi. Bagian 3, kitab yang tidak dikutip Yesus. Sekarang bagian yang sering luput. Dalam kitab suci Yahudi ada banyak sekali kitab-kitab yang lain. Bahkan rumusannya panjang, sangat teknis, bersifat silsilah atau ritual detail. Misalnya, bagian besar kitab Imamat, kitab Bilangan, yang lain kitab 1 dan 2 Tawarikh, Ester, Rut, Pengkhotbah, Kidung Agung, itulah kitab-kitab yang ada. Injil tidak mencatat satupun kutipan langsung Yesus dari kitab-kitab terakhir ini. Apakah itu berarti kitab-kitab ini tidak penting? Ya, tentu saja tidak. Ini menunjukkan satu hal yang mendasar dan penting untuk diketahui. Yesus tidak membaca dan tidak mengutip kitab suci secara keseluruhan total begitu, melainkan membaca secara bermakna. Bagian 4, di manakah posisi kitab
Deuterokanonika. Pertanyaan berikutnya sangat penting dan sering muncul. Bagaimana dengan kitab Deuterokanonika? Kitab-kitab ini sudah ada ketika itu, dikenal luas terutama dalam komunitas Yahudi berbahasa Yunani. Tetapi tidak termasuk kumpulan kitab suci Ibrani yang membentuk praktek religius yang dikenal di sekeliling Yesus. Karena itu, Injil tidak mencatat kutipan eksplisit Yesus dari kitab-kitab Deuterokanonika. Sama seperti Injil juga tidak mencatat kutipan-kutipan dari beberapa kitab-kitab lain yang juga sudah ada ketika itu. Penting ditekankan bahwa ketiadaan kutipan bukan penilaian iman, melainkan fakta historis tentang konteks Yesus mengutip ayat dalam kitab-kitab tertentu. Bagian 5, pola yang konsisten. Jika kita melihat semuanya secara utuh, polanya jelas. Yesus tidak mengutip semua ayat dari kitab yang dikenal. Yesus tidak mengutip semua kitab yang sudah ada ketika itu. Yesus menggunakan kitab suci secara selektif dan bertanggung jawab dan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Yesus tidak membaca kitab suci untuk menunjukkan apa yang dihafal atau juga untuk mengalahkan lawan debat atau mengalahkan pihak-pihak lain pada zaman itu yang tidak sejalan, atau tidak juga untuk membenarkan dalam konteks tertentu. Yesus membaca atau mengutip ayat-ayat untuk menghidupkan kehendak Allah di tengah manusia nyata. Dan Yesus juga pada waktu itu berkarya selama 3 tahun. Sebagai penutup video hari ini, perlu diutarakan Spirit Channel semakin mencintai Alkitab ini. Karena itu, mencintai Alkitab bukan berarti harus mengetahui semua ayat, melainkan memahami konteksnya, menghormati dinamika sejarahnya, dan membacanya dengan penuh tanggung jawab. Channel semakin mencintai Alkitab ini hadir
sebagai tempat belajar bersama Alkitab. Dengan tenang, jujur, dan mendalam serta jernih. Bukan untuk mempersempit iman, tetapi untuk memperluas pemahaman. Sebagai kalimat penutup, Yesus tidak membaca seluruh kitab suci, tetapi Ia membacanya dengan kedalaman. Di sanalah kita belajar mencintai Alkitab. Subscribe, like, dan share untuk mendapatkan episode berikutnya dari channel Semakin Mencintai Alkitab. Tulis tanggapan dan refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam waras. Siapa mengerti, hendaklah ia mengerti.